Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Penghargaan ketiga siswa-siswi berprestasi dari kelas 7. Ya, diabadikan dulu ya momennya. Ya, boleh tepuk tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, untuk juara pertama jatuh kepada Ananda Dea Ramadanti. Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi juara kedua Anandaria Nur Hidayat. Ya, untuk diabadikan dulu momen berharganya. Inilah dia siswa-siswi penghafal 100 hadis yang telah diraih oleh wisudawan kelas 9. Tepuk tangannya Ibu Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini aku kembali Cianjur, kota termasyhur. Mengapa kau begitu muram? Langit hitam seakan kelam. Kabut mengaburkan pandangan mata. Pangramu gede begitu gagah. Sang mentari tak nampak di
ufuk timur. Ku telusuri jalan beliku-liku, ku jajaki tangga membelit-belit. Hamparan sawah yang masih menghijau, terdengar samar tembang ayang-ayanggung. Kawan, ceritakanlah tentang dia, sang Kiai Karaman Panjapa, menertang, menejal tak mau diadu domba, menurut bukan takut, mengalah bukan lemah, butir kerikil hitam juga beralang tak lagi untuk kupati para petinggi. Beribu santri menyerbu tak bisa dikalahkan. Satu, dua peluru menembus di dada. Tubuhnya lunglai, gontai, jatuh terkulai. Adakah yang ingat padanya? Adakah yang tahu jasanya? Ini bukan sandiwara di pagi hari, mengisahkan sedih, juga bingung di hati. Pahlawan menjemput janji, tubuh penuh darah dan tak kenal lelah. Jihad berkorban lalu pergi ke hadapan ilahi Rabbi. Air mata mengalir menuju tempat terindah surgawi. Tulangmu menjadi abu. Nathan, cerita ini bukan hanya untukku. Terukir satu nama, Kiai Raden Ali Prawitasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wisudawan pertama, Ananda Alan Prasetyo, yang merupakan putra dari pasangan Ibu Cicin dan Bapak Jamal almarhum. Tepuk tangannya boleh. Salib. Ini pengalungan medali dan penyerahan cenderamata diserahkan oleh Bapak Pengawas SMK Bina. Wisudawan yang kedua, Ananda Azka Azkia, yang merupakan putra dari pasangan Ibu Siti Fatimah dan Bapak Kamal. Pengalungan medali langsung dikalungkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan penyerahan cenderamata. Wisudawan selanjutnya, Ananda Dea Ramadanti, yang merupakan putri dari pasangan Ibu Siska dengan Bapak Dedi Wijaya. Ananda Dea Ramadanti yang merupakan siswa terbaik 1 sebagai penghafal Al-Quran juga 100 hadis. Wisudawan selanjutnya, Ananda Hermawan, yang merupakan putra dari pasangan Ibu Nurjana dan Bapak Iwan. Wisudawan selanjutnya, Ananda Jajang Nugraha, yang merupakan putra dari pasangan Ibu Neneng dan Bapak Kankan.
selanjutnya Ananda Mira Rizky Arianti yang merupakan putri dari pasangan Ibu Aida dan Bapak Dadang. Lulusan kami beserta keluarga mereka yang telah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami semua bersyukur atas kesempatan yang menggembirakan ini. Baik, kami sebagai pembawa acara pada pagi ini untuk membacakan susunan acara hiburan yang akan ditampilkan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bersama-sama. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Takbir Maulana besarkan asmanya, lalu bertakbirlah, lalu bertakbirlah, lalu bertakbir Maulana besarkan asmanya, lalu bertakbirlah. Dalam butiran tasbih terindah goresan sabdamu dalam kitabku, sudah diubur-ubur cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku mati. Ketika cinta bertasbih, nadiku menenyut, kembang kempis dadaku merangkai bukti cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Mudah-mudahan pesan ini tidak hanya terpisah dalam raga saja, tapi dalam doa, dalam silaturahmi kita mudah-mudahan senantiasa terus terjalin. Amin. Baik semuanya, bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita akan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali dengan masa indah kita sebiru hari ini. Oh, bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita akan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali dengan masa indah kita
sendiri hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, dan ada pemandangan taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan berpisah. Seindah hati kita, walau kita kan berpisah. Mudah-mudahan pesan ini tidak hanya terpisah dalam raga saja, tapi dalam doa, dalam silaturahmi kita mudah-mudahan senantiasa terus terjalin. Amin. Baik semuanya, bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita akan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sendiri hari ini. Oh, bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sendiri hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, dan ada pemandangan taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dacep, saya sebagai koruptor. Perkenalkan, nama saya Fali sebagai pujangga. Perkenalkan, nama saya Putra, saya sebagai putri ada. Perkenalkan, nama saya Ibu, saya sebagai anak kecil. Perkenalkan, nama saya Kevin, saya sebagai psikopat. Aku si pemimpin pencipta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku menjadi pemimpin. Janji manis pada saat kampanye yang palsu, cintamu pada hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku meng-hack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama orang pria yang tak aku kenal. Pria itu selalu menghormati dan menyayangiku sebagai putri raja di kerajaan Majapahit Manis yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan bau besi. Perjalanan sebenarnya aku juga ke kamar mandi, tapi pada akhirnya aku membunuh orang tanpa alasan. Itulah pekerjaanku. Sudah 5 bulan aku menjalaninya. Hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan selalu peduli rakyat. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong, karena saat ini aku selingkuh di belakangmu tanpa pengetahuanku. Sungguh tega sekali kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu entah sampai kapan. Cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan. Emang menyakitkan, tapi kehilangan cinta itu sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan Mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuat aku insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat. Lebih lezat dan lebih banyak dari makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena
kecantikanku membuat banyak para pangeran datang dan melamarku. Terhadap saya memikat hatiku, ku ingin pria meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencangnya, dan itu membuat ibuku mencokel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak bisa lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku, dan kini diriku telah sengsara, rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dari kusipan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku, karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya, walaupun tikus berdasi sifatnya serakah, tapi tampilannya mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya, karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku, walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau retakan, sehingga saat ini diriku hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan setikus berdasi sepertiku. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela hidup senang, oleh karena itu aku membuatnya hidupnya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku merengek meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaannya, karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mengganti kekasih pujaan hatiku. Aku benci pada satu orang, tapi menutup hati untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah itulah sebanggaku si penjaga yang kesepian karena gagal move on. Cukup sekian puisi. Cukup sekian puisi berantai dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kau pergi meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku